Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BSD kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BSD ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha properti. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan atau sewa propertinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Dan terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BSD. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Paraga sebesar 31,43%. Dan dimiliki oleh Eka Sentra sebesar 25,63%. Untuk masyarakat sebesar 41,72% dan treasury sebesar 1,22%. Dan teman-teman, kita bisa lihat dari segi pendapatannya untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 43,5%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 6,5%. Dan teman-teman, untuk di sektor properti kita perlu memperhatikan namanya recurring income. Untuk recurring income secara kuartal kedua 2021 ini sebesar 16% dan 2020 sebesar 25%. Dan dari segi net profitnya mengalami kenaikan ya teman-teman untuk secara kuartal keduanya dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sampai minus. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 382%. Terus dari segi asetnya mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 3%. Untuk dari segi utang juga mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 8,7%. Dan untuk dari segi modalnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 1,4%. Dan teman-teman, di sektor properti kita juga perlu memperhatikan namanya lembeng dari suatu perusahaan properti. Dan untuk saham BSD ini untuk lembengnya masih sangat banyak ya teman-teman. Dan ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya sebesar 20,61%, lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terus untuk dari segi EPS di 64 dan membuat pernya di 15,67 kali. Tetapi untuk dari segi PER ini bukan merupakan per yang paling rendah, tetapi lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1651 dan membuat PBV-nya di 0,61 kali. Dan kalau kita lihat dari segi PBV, ini merupakan PBV yang paling rendah dari saham BSD. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,69 kali, ini juga sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan selama histori juga untuk saham BSD ini, untuk dari segi DER selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 3,89%. Jadi ini juga masih di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk ROA di 2,3%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di Rp1.005. Dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 1.500. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 49%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesoke karena harga juga sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor, untuk perusahaan ini masih memiliki lembeng yang cukup banyak. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan no karena selama 5 tahun terakhir untuk BSDE masih tidak royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BSD ini? Teman-teman, secara fundamentalnya sebenarnya cukup oke, cuman dia tidak bagi dividen. Yang kedua dari segi valuasi memang cukup murah. Jadi untuk saham BSD ini saya punya dan saya beli juga, dan alasan saya beli adalah karena saya suka dengan lembengnya, yang dimana di Kalimantan dia cukup banyak, yang dimana juga ada isu bahwa kita akan pindah ibu kota.
Jadi itu yang menjadi dasar alasan saya untuk membeli saham BSD ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.